Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 Amin 9 Bilali? Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat, ya, tidak ada yang sakit, dan kalian mudah-mudahan masih bersemangat belajar via daring ya, pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita setelah jam pertama, ya, jam kedua kita menginjak ke tematik dan kita sudah masuk ke tema 1 subtema 2. Kalau kemarin tema 1, subtema 1, sekarang subtema 2. Yang kita bahas adalah mupel IPA tentang kegiatan yang dapat menjaga kesehatan organ gerak. Nah, tentunya kalian masih ingat ya, organ gerak. Yang dimaksud di sini adalah organ gerak pada manusia, ya, organ gerak pada manusia. Baik anak-anak, kita akan mencoba ya, hari ini Senin 3 Agustus 2020 juga membuka yaitu buku tematik kalian halaman 38. Nah, baik ya, halaman 38. Di situ di pembelajaran 1 kalian lihat di IPA-nya ya, kegiatan yang dapat menjaga kesehatan alat gerak manusia. Jadi gerak pada manusia ya, bahwasanya gerak pada manusia itu menggunakan organ gerak, itu sudah pasti ya. Kemudian berikutnya, organ gerak itu bisa berfungsi karena dalam suatu sistem gerak. Nah, dalam suatu sistem gerak, di mana antara organ gerak ya, yang terdiri dari tulang dan otot, masih ingat kalian, itu akan bekerja sama sehingga membentuk suatu sistem gerak. Nah, ini Pak Guru contohkan ya, ada seorang yang sedang mengayuh sepeda. Ini sepeda zaman dahulu ya. Nah, di mana organ geraknya yang digunakan adalah kaki. Kaki ini bergerak dan kita tahu kaki ini terdiri dari tulang dan otot sehingga keduanya bekerja sama membentuk suatu sistem gerak. Nah, kesehatan organ gerak pada manusia, pada diri kita itu harus kita jaga. Supaya apa? Tetap sehat sehingga bisa untuk beraktivitas dengan nyaman. Karena kalau kaki kita sakit ya, maka kita untuk berjalan juga berat ya. Tangan kita sakit ya, untuk bekerja juga berat. Kalau kalian untuk menulis mungkin berat ya, dan sebagainya. Maka kesehatan organ gerak kita harus selalu kita jaga. Nah, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan supaya organ gerak manusia atau organ gerak kita itu ya menjadi sehat. Yang pertama secara fisik. Secara fisik itu bisa kita lakukan diantaranya bersepeda ya. Bagi kalian yang suka bersepeda, yang punya sepeda mungkin bisa mengambil waktu pagi atau sore ya, bersepeda berkeliling-keliling di kampung kalian misalnya ya. Ini juga termasuk kegiatan untuk menjaga kesehatan organ gerak kita ya. Sehingga otot-otot pada kaki kita ini ya supaya menjadi kuat ya, dan sehat. Kemudian berjalan, bagi yang tidak punya sepeda mungkin bisa berjalan-jalan ya tiap pagi. Ini juga bisa menjaga kesehatan organ gerak kita. Yang ketiga mungkin dengan senam ya, yang biasa kita lakukan kalau di madrasah kita setiap hari Jumat ya, ketika belum ada pandemi, anak-anak semuanya senam massal bersama di halaman madrasah. Kemudian lari ya, berlari ini juga termasuk cara untuk menjaga kesehatan organ gerak kita. Dan tentunya masih banyak ya kegiatan fisik lainnya. Pak Guru hanya tampilkan beberapa, dan di buku kalian itu juga sudah ada gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak manusia ya. Di situ ada bersepeda, berlari, berenang, berjalan, meloncat, senam. Nah, selain kegiatan fisik ya, organ gerak manusia yang terdiri dari tulang dan otot itu tadi, di mana masih ingat ya, ini tulang merupakan alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif. Keduanya bekerja sama menjadi membentuk suatu sistem gerak. Ini dapat dijaga dengan cara apa? Mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Nah, jadi selain anak-anak berenang, anak-anak olahraga ya, senam, bersepeda, berjalan, maka yang berikutnya cara menjaga kesehatan alat gerak kita adalah dengan ini mengkonsumsi apa? Makanan dan minuman yang bergizi. Jadi kalau kita masih ingat ketika kelas 3
mungkin kita diajarkan oleh Bapak Ibu guru yaitu pentingnya yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ya, artinya yang utama adalah nasi ya. Kalau nasi kita sudah pasti. Cuma kalau kalian makan cuma nasi ya, kemudian dengan 1 telur ya, ini namanya kurang seimbang ya. Gizinya belum seimbang. Maka supaya bergizinya seimbang, maka kita perlu makan dan minum ya harus seimbang juga menunya. Ada nasinya, ya, tentunya setelah nasi ada sayur, ada daging ya. Mungkin ada telur, ada buah-buahan ya. Kemudian dan juga susu. Ini sebagai pelengkap ya. Nah, ini diantaranya. Maka silakan kalian yang belum suka sayur ya mulai hari ini, nah silakan ketika bapak ibu kalian memasak, ibu kalian memasak ya, bukan bapak ya, ibu kalian masak di dapur ya, makanlah dengan sayur, kemudian daging ini ya, telur. Kalaupun tidak punya daging telur ya proteinnya bisa dari nabati ya, mungkin tahu tempe itu juga sudah cukup. Nah, kemudian juga jangan lupa mengonsumsi buah-buahan, tidak perlu yang mahal ya, mungkin yang cukup terjangkau bagi bapak ibu kalian atau kalian sendiri ya, bisa membeli yang murah, pisang ya mungkin atau jeruk, pepaya di kebun kalian kalau ada yang berbuah, dan masak bisa kalian petik. Nah, kemudian dilengkapi dengan susu ya. Ini Pak Guru bukan promosi ya. Nah, ini kebetulan Pak Guru cari gambar susu kental manis Frisian Flag. Nah, ini sebagai salah satu contoh supaya untuk melengkapi kebutuhan gizi kalian, maka selain makan nasi, sayur ya, daging, telur, buah-buahan juga dilengkapi dengan susu. Nah, supaya tetap sehat organ gerak kita, terutama kaki dan tangan kita. Nah, selanjutnya silakan mulai mengerjakan buku tema 1 ya, halaman 39. Nah, ayo berlatih. Itu yang paling atas di IPA KD 31, di situ ada soal-soal ya. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan percaya diri. Ada soal nomor 1, 2 dan 3. Setelah kalian nanti menyimak video Pak Guru dengan singkat, atau mungkin kalian bisa memperdalam sendiri dengan membaca buku di halaman 38 ya. Kemudian nanti silakan mengerjakan halaman 39, ayo berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya Bapak Guru minta maaf. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.